Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Kevin. Assalamualaikum Mas Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih Mas? Diem-diem baik. Iya, Bengong-bengong ini Mas, aja. apa namanya? Saya kepikiran ini kemarin habis gibahin kau teman. Ini gimana, dosa besar atau tidak? Gitu Mas. Nah, itu saya kepikiran. Gimana Mas? Jadi untuk gibah di bulan Ramadan sendiri emang nggak boleh. Ya. Iya, Mas. Banyak hukum-hukumnya. Jadi jangan bingung nih Mas Dedi. Nah, untuk lebih ada jelas, solusinya Mas? ada untuk lebih jelasnya Mas Dedi. Kita saksikan nih tayangan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dakum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Saudara-saudara jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua memperhatikan, merenungkan apa yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Karim tentang perbuatan, tingkah laku atau akhlak yang tercela di dalam Islam. Hal itu adalah berkenaan dengan apa yang disebut dengan ghibah, yaitu mempergunjingkan, memperkatakan saudara kita tentang keburukan dan kejelekannya yang tidak disukai. Maka pada suatu ketika dalam kaitan ini Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian apakah itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah menjelaskan, ghibah itu ialah membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang tidak baik, yang tidak disukainya. Lalu sahabat menimpali dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau yang kami bicarakan itu betul-betul ada pada dirinya? Rasulullah mengatakan, kalau ada pada dirinya itulah yang ghibah. Tapi kalau tidak ada, itu namanya fitnah. Jadi menggibah itu adalah menceritakan apa yang ada tapi jelek. Nah, saat sekarang ini gibah itu ada di mana-mana. Ada di media sosial, ada di media cetak, ada dengan omongan, namanya gibah. Tanpa sadar orang melakukan gibah nasional juga melalui berbagai acara dalam kehidupan media yang sekarang ada. Mudah-mudahan kita terhindar daripada gibah itu, karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah mengatakan yang intinya adalah janganlah sebagian kamu menggibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu setelah jadi bangkai? Pastilah kamu tidak suka kepada hal itu. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi Taubat dan Maha Penyayang. Jadi ghibah adalah perangai yang tidak bagus di dalam Islam. Kita suruh menjauhinya. Lebih-lebih kalau itu dilakukan pada saat kita berpuasa Ramadan. Orang yang berpuasa harus menahan dirinya, tidak hanya dari makan dan minum. Dia harus mampu menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari keinginan terhadap yang tidak baik saja, dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa tapi tetap melakukan ghibah, termasuk orang yang oleh Rasulullah SAW dikatakan orang yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Kam min sa'imin min siyamin laisa kam min sa'imin
laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Dia puasa seperti orang lain. Orang lain dapat pahala, orang lain dapat ampunan, dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diterimanya puasa, termasuk orang yang tibah. Na'udzubillahi min dzalik. Puasa yang dilaksanakan dengan penuh iman pasti akan mengantarkan si saimin dan saimat itu kepada pribadi yang hebat di sisi Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa orang itu bisa meningkat pribadinya? Karena selain daripada puasa tidak ada ibadah yang terang-terang disebutkan oleh Allah akan mengangkatkan orang menjadi la'allakum tattaqun. Tidak melalui salat, melalui zakat, melalui haji, tidak, hanya melalui puasa. Kenapa demikian? Orang yang berpuasa itu tidak hanya bisa menahan dirinya dari yang haram. Dia dilatih selama sebulan penuh untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dia punya makanan yang halal, dia punya istri atau suami yang halal, yang nikah secara syar'i, tetapi ketika berpuasa dia tidak bisa untuk menikmatinya. Oleh karena itu, kalau berhasil puasanya akan mengantarkannya. Kalau yang halal saja bisa ditahannya selama bulan Ramadan sebulan penuh terus menerus, maka tentunya sudah dapat dipastikan orang itu akan lebih mampu untuk menahan dari segala bentuk yang haram. Yang halal saja bisa ditahannya, apalagi yang haram-haram. Tapi sebaliknya, kalau selama bulan Ramadan tidak mampu untuk mengendalikan diri sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam, maka jangan diharap dia akan meraih ketakwaan. Ketika takwa sudah diraih, maka orang itu akan mencapai suatu makam atau tempat yang sangat terhormat, di mana dia tidak akan pernah sulit dalam hidupnya. Allah yang jamin. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari sumber yang tidak pernah diperhitungkannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu fi amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Oleh karena itu, dari sisi akhlak, maka menjauhkan ghibah yang kita latih terus-menerus selama puasa, insya Allah akan berdampak kepada kehidupan kita lebih lanjut setelah nanti Ramadan ini meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas, mencari yang terbaik dalam Ramadan ini, tidak sekadar ikut-ikutan puasa supaya kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada itu, menjadi insan yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam melaksanakan ibadah ini, makin banyak yang bisa kita lakukan, yang terbaik, yang mengasah akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan bermanfaat kepada yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.